Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat tahun baru 2021. Mari di awal tahun ini kita berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Mari sama-sama kita berdiri. Sebab Dia Tuhan kekuatan kita, Dia benteng hidup kita. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani
jaminanku, penopang hidupku. Kau panci keselamatan kami Tuhan. Yes Lord. Kami tahu 2021 Kau akan menopang setiap kami Tuhan. Mari dengan iman katakan, ku menopang hidupku, panci keselamatan kami Tuhan, benteng hidupku. Sebab ku tahu Kau besertaku, Yesus jaminan hidup. Yesus jaminan hidupku. Yang percaya Tuhan menjamin setiap hidup kita, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau yang akan menuntun setiap kami melewati tahun yang baru ini. Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan kami yang besar. Engkau Tuhan yang menepati setiap janji-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di
besar Tuhan. Kau melebihi setiap permasalahan kami. Dan ku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya padanya. Ku terima kemenangan darimu. Aku punya yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya padanya. Ku terima kemenangan darimu. Ku terima kemenangan darimu. Katakan, ku terima sekarang. Ku terima kemenangan darimu. Yang menerima kemenangan dari Tuhan, berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Kami percaya, kami menerima kemenangan darimu Tuhan. Kami percaya 2021 kami akan melangkah bersamamu. Kami gak perlu takut, kami gak perlu gentar, sebab Engkau menolong kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hatiku penyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tanpa terasa kita sudah melewati tahun 2020, dan hari ini adalah hari pertama di tahun 2021. Kenapa saya ubah, kita tidak ibadah di tanggal 31, tapi kita ibadah di tanggal 1 ini? Karena saya ingin kita memulai segala sesuatunya bersama Tuhan. Amin. Nah, kita akan belajar dari seorang nabi yang bernama Nuh. Kita akan belajar tentang mezbah. Nah, yang dibuat oleh Nuh adalah dia membuat mezbah ketika dia keluar dari bahtera itu. Kejadian pasal 8 ayat 20 dan 21 dikatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup,
seperti yang telah kulakukan. Kisah ini dilatar belakangi oleh kejahatan manusia di muka bumi ini. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 dikatakan, pada waktu itu manusia mempunyai kecenderungan hati berbuat kejahatan. Mereka melakukan apa saja yang mereka mau, mereka menikah dengan siapa yang mereka inginkan, mereka berbuat jahat. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, ada satu orang yang bernama Nuh. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu ketika Tuhan ingin menghapus manusia dari muka bumi ini, Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, ya. Kita bisa baca dari Kejadian pasal 6 ayat 8. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan tidak membinasakan Nuh, tetapi Tuhan berfirman kepada Nuh untuk Nuh membuat sebuah bahtera. Dan Nuh mentaatinya, dia buat bahtera seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ukurannya seperti ini, dibuat dari kayu ini. Dia lakukan persis semua seperti apa yang Tuhan mau. Dan turunlah hujan dalam Kejadian pasal 7. Hujan turun dengan lebat selama 40 hari dan 40 malam. Air itu naik mengangkat bahtera itu sehingga bahtera itu melambung tinggi dari bumi. Gunung pun sampai tertutup, ya. Jadi matilah semua yang ada di bumi, semua yang bernafas akhirnya mati. Tetapi Nuh dan keluarganya selamat. Memang air tidak segera surut, 150 hari baru air itu menjadi surut. Dan Tuhan berfirman kepada Nuh supaya Nuh keluar dari bahtera itu. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-15 dikatakan, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung dan hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Ayat 18, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Dan yang luar biasa, ketika Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera, mereka tidak melakukan sesuatu yang lain selain mereka ingin berjumpa dengan Tuhan. Karena itu begitu mereka keluar, dikatakan di ayat yang ke-20, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia ambil binatang yang tidak haram, dia ambil burung yang tidak haram, dia persembahkan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Mezbah yang dibangun oleh Nuh, dan di atas mezbah itu Nuh mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Sebetulnya arti mezbah itu sendiri adalah korban, ya. Di atas mezbah itu Nuh mempersembahkan sesuatu yang tidak haram dan Tuhan senang. Hati Tuhan yang murka menjadi berkemurahan. Hati Tuhan yang marah menjadi berbelas kasihan kepada manusia. Dan kisah selanjutnya dikatakan Allah memberkati Nuh dan keluarganya, bahkan Allah membuat perjanjian dengan Nuh bahwa dia tidak akan menghukum bumi ini dengan air bah lagi. Dan sebagai bukti dari perjanjian itu adalah pelangi. Dari kisah ini kita bisa belajar betapa pentingnya mezbah itu. Di dalam perjanjian lama, korban atau mezbah itu memegang peranan yang amat penting. Kenapa? Karena melalui korban Allah dapat berkomunikasi dengan manusia.
Mezbah adalah tempat di mana manusia bisa berhubungan dengan Tuhan. Tempat di mana manusia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Mezbah adalah tempat di mana kita bisa berbicara kepada Tuhan. Jangan sampai kontak dengan Allah terputus di dalam kita menjalani hidup kita. Tahun 2021 kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang pasti saya pikir corona akan segera berlalu karena vaksin sudah ditemukan. Tetapi berita beberapa waktu ini menyatakan bahwa ternyata virus ini bermutasi lebih ganas dari yang sebelumnya. Saya waktu itu di televisi ditayangkan seorang profesor dengan 2 anak perempuan, ya. Dia punya 2 anak perempuan, baru pergi makan. Ketika dia pulang badannya panas, ya, akhirnya masuk rumah sakit dan besoknya meninggal. Kayaknya tidak ada kepastian untuk virus ini berlalu dengan cepat. Tapi kita terus berdoa, ya, biar corona segera berlalu dari bumi ini. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalaupun, ya, kita harus hadapi pandemi seperti ini, nasihat saya satu: jangan hidup jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhanlah kekuatan. Di dalam Tuhanlah segala sesuatu. Tadi saya ngobrol dengan keponakan saya, ya. Dia bilang menghadapi, saya tanya bagaimana pekerjaan, karena dia bekerja sebagai agent asuransi, ya. Apa ada orang yang mau ikut asuransi di tengah-tengah pandemi seperti ini? Dia bilang banyak, karena asuransi tempat dia bekerja mengcover COVID, ya. Hari ini kena, hari ini gabung, besok kena, tetap dapat ini, ya, dapat fasilitas. Biasanya kan ada masa tenggang begitu, harus tunggu. Tetapi yang pasti dia katakan begini, dalam kondisi seperti ini, saya hanya satu yang saya pegang, yaitu Tuhan. Saya bilang ya betul, ya. Tempo hari Dr. Yanto dia bagikan tentang pemakaian masker, ya. Masker ini begini, masker ini begitu. Tapi di atas semua itu dia dasari dengan Mazmur 127. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sia. Kita boleh jaga diri kayak apa, kita tidak bisa lihat virus yang kecil ini. Tapi saya percaya kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Karena itu malam hari ini, apa yang ingin saya sampaikan kepada jemaat di dalam melewati tahun 2021. Pandemi boleh tidak selesai, ya, tapi pastikan hubunganmu dengan Tuhan tidak terputus. Bahkan sebaliknya, bikin, ya, buat mezbah di dalam hidupmu. Bangun hubungan dengan Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Taruh Tuhan jadi yang utama di dalam hidupmu. Seperti apa yang dilakukan oleh Nuh. Ketika dia keluar dari Batra, dia tidak berkata, "Sik, aku tak hirup udara segar dulu. Sik, aku tak lemesin kakiku." Ya, nah, capek di Batra, pengen jalan-jalan lihat situasi. Nuh tidak lakukan itu. Ketika dia keluar dari Batra bersama keluarganya, yang dia lakukan adalah membangun mezbah. Malam hari ini saya ingin Bapak, Ibu, Saudara pastikan engkau punya waktu untuk Tuhan. Mengawali hidupmu bersama-sama dengan Tuhan. Pastikan engkau punya waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau enggak, engkau akan hancur. Engkau akan stres dengan kondisi yang ada. Tetapi ketika kita bersama Tuhan, saya percaya kita akan lihat perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan berjanji di tahun 2021 Dia tidak pernah meninggalkan kita.
Dia menyertai kita kemanapun kita pergi. Dia buat berhasil apa yang kita kerjakan. Kita akan lihat mujizat demi mujizat di tahun 2021. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Karena itu malam hari ini, sekali lagi saya ingin garis bawahi. Saya mau setiap jemaat GPIA Sukacita Pemulihan, pastikan engkau punya hubungan dengan Tuhan. Engkau bangun mesbahmu, engkau berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau senangkan hati Tuhan. Untuk yang lain itu bonus, nanti Tuhan yang atur. Amin. Hari-hari ini buat saya adalah hari-hari yang luar biasa. Kenapa? Saya lihat mujizat demi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup ini. Bahkan, maaf kata ya, sekian belas tahun saya mengembalakan. Yang namanya hadiah Natal saya nggak pernah terima. Tetapi di tahun ini justru di masa pandemi saya heran. Ada puluhan parsel Natal dikirim di rumah. Kenapa itu terjadi? Bukan kebetulan. Saya bertanya, Tuhan, nggak pernah lo terima hadiah Natal. Lah tahun ini kok buahnya? Bahkan dalam satu hari baru masuk kamar, bel bunyi, saya keluar, ternyata ada parsel Natal. Saya bawa masuk, saya masuk kamar lagi, mau baring, bunyi lagi. Sehari bisa beberapa parsel Natal datang. Saya berdoa, Tuhan kenapa? Ini pun kami tidak bisa habiskan. Tuhan berkata, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah meninggalkanmu di masa yang sulit. Di dalam lembah bayang-bayang maut ada aku yang memberkatimu, ada aku yang menjagamu. Jujur buat saya, masa pandemi ini bukan masa yang mudah. Saya harus jaga Bapak Gembala. Saya nggak mau dia tertular. Penuh ketakutan ketika saya harus melakukan tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang gembala. Tetapi sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara lihat tidak satu pun jemaat yang kena COVID. Tuhan pelihara dengan luar biasa. Bahkan beberapa pemuda sebetulnya jengkel, pengen jewer mereka. Terlalu berani ada di keramaian. Kalau saya lihat itu, saya cuma bisa berdoa, Tuhan, ini anak-anak kok nakal ya. Tetapi minta kasih karuniamu dan belas kasihanmu atas mereka. Biar tidak satu pun di antara mereka yang terkena COVID. Beberapa jemaat harus bekerja. Saya berkata, jangan takut. Kau harus lakukan tanggung jawabmu, mencari nafkah buat keluarga. Sama, takut anaknya kena, begitu ya. Tapi kita lihat, gak ada satupun yang kena, apalagi yang mati, tidak ada. Tetapi yang ada adalah mujizat demi mujizat. Saya percaya pengurapan itu dari kepala ya. Kepala Harun meleleh ke sanggut dan ke jubahnya. Seperti Tuhan memberkati kami, Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Seperti Tuhan melindungi kami, Tuhan melindungi Bapak Ibu Saudara. Seperti mujizat demi mujizat yang kami terima, saya percaya mujizat demi mujizat akan dialami oleh jemaat Tuhan. Amin. Karena itu pastikan kau mempunyai waktu untuk membangun mesbahmu, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pujian, penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan harus ada di dalam hidupmu. Kalau tidak, kau tidak akan kuat lewati hari-hari hidupmu.
Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita kuat karena Tuhan. Karena itu pastikan engkau ada dekat Tuhan. Engkau membangun mesbahmu. Ada bau harum yang dicium oleh Tuhan. Saya percaya berkatnya akan dicurahkan dan perjanjiannya akan diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan? Berapa waktu yang kau berikan kepada Tuhan? Kalau di PAW saya ajar teman-teman yang ada di PAW untuk mengambil waktu untuk Tuhan. Mungkin tidak dimulai dengan sesuatu yang besar, dimulai dari sesuatu yang kecil, cuma 3 menit tidak apa-apa ya. Tapi tidak 3 menit sampai Maranatha. Dari 3 menit ditingkatkan 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam. Bahkan biar hari-hari yang kita jalani dan lewati, kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, selalu berbicara kepada Tuhan. Ingat, mesbah adalah tempat di mana kita berhubungan dengan Tuhan. Mesbah adalah tempat di mana kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Mesbah adalah tempat di mana kita berbicara kepada Tuhan. Kapan itu? Setiap hari, setiap saat. Amin. Engkau yang mengasihi Tuhan bersama-sama, angkat kedua tanganmu dan katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Malam ini bawa setiap jemaatmu untuk berkomitmen membangun mesbahnya setiap hari, memberi waktu untuk berbicara kepada Tuhan, memberi waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, memberi waktu intim dengan Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu lewati hari-hari hidup kami sendiri, tetapi biar kekuatanmu mengalir atas kami. Terima kasih buat penyertaanmu sepanjang tahun 2020. Kami tidak kekurangan sesuatu yang baik sedikit pun. Kau pelihara kami dengan sempurna. Kami sehat, kami tidak berkekurangan. Semua karena Tuhan. Karena itu kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kepadamu. Dan di tahun yang baru ini, kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu namamu disebut Immanuel. Dan Natal adalah bukti bahwa Engkau selalu ingin dekat dengan kami. Kau tinggalkan surga, Kau datang ke dunia, Kau diam di antara kami, bahkan tinggal di dalam hati kami. Karena Engkau mengasihi kami, kami bersyukur Kau pilih kami menjadi anak-Mu, Kau selamatkan kami, dan Kau anugerahkan keselamatan kekal di dalam hidup kami. Di tahun yang baru ini, biar pengurapan dari tempat maha tinggi turun atas setiap kami jemaat-Mu. Kami berjalan semakin hari, semakin kuat di dalam Tuhan.
Kami lihat mujizat demi mujizat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami selesaikan ibadah ini, kami angkat tangan ke surga. Kami terima yang terbaik dari-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami angkat tangan ke surga, kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish, kami ucapkan selamat tahun baru, selamat melihat mujizat Tuhan di tahun 2021 ini. Saya percaya kita menjadi tanda mujizat bagi dunia ini di dalam penggenapan janji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.